Selamat siang, saya Putri dengan NPM 017. Di sini bersama saya dan manajer dari UMKM Ayam Omben, yaitu Mas Samudra. Biar gak lama, saya bakal langsung nanya mengenai SDM dari UMKM ini. Saya langsung bertanya ya Mas. Oke. Untuk pertama, sudah berapa lama UMKM ini beroperasi sampai saat ini? Dan kira-kira berapa ya jumlah total karyawan yang ada di Ayam Omben ini? Kalau berapa lama itu kemungkinan udah ada sekitar hampir 2 bulan. Nah, cuman efektifnya kita berjalan tuh sebulan belakangan. Nah, untuk total karyawan itu untuk semua ya, itu ada sekitar 17 orang. Itu meliputin saya dan juga tim di bawahnya, ada bar, kitchen, kasir, purchase, dan juga sosial media. Oh ya, terus apakah struktur organisasinya seperti manajer, CEO itu sudah ada pembagian tugas yang jelas? Gitu? Sudah. Kebetulan secara struktural itu beberapa concern kita di awal. Jadi sebelum bahkan grand opening kita juga udah susun struktural dulu. Kayak di bawah manajer aku ada 2, ada tim marketing, ada tim purchase. Marketing yang buat ngurusin eksternal, purchase ngurusin internal. Di bawahnya ada head bar, ada head kitchen yang bakalan bawahin staff-staffnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi secara struktur itu kita udah rapi. Selanjutnya yang bakal saya tanyain itu mengenai analisis jabatan dari UMKM Ayam Omben ini. Itu yang pertama, bagaimana sih Mas menentukan tugas dan tanggung jawab yang spesifik untuk setiap karyawan atau posisinya? Apakah ada deskripsi kerja tertulisnya? Kalau masing-masing role ya, kita itu punya yang namanya KPI-nya masing-masing. KPI dan juga job desk masing-masing. Jadi dari awal kita ajak mereka, terutama di level kayak purchase, marketing, terus juga head bar, head kasir, itu yang berinteraksi sama aku. Itu pertama mereka punya job desk, apa aja yang harus mereka kerjakan dari mulai opening sampai closing. Kedua, mereka punya KPI yang harus mereka capai setiap harinya. Jadi secara job desk itu harusnya mereka udah tahu mau ngapain karena kita udah flooring dari awal. Gitu. Terus kalau ada posisi baru, bagaimana sih Mas memutuskan kualifikasi atau keterampilan apa yang dibutuhkan di UMKM ini? Oke, kalau posisi baru ya, sejauh ini kita belum pernah ada kepikiran posisi baru karena memang proses divisi itu kita bangun dari awal banget. Jadi kita mau buat ayam, kira-kira butuh divisi apa aja itu udah kita buat. Tapi toh pun nanti misalnya ada divisi baru ya, kayak misalnya aku nih kepikiran tiba-tiba pengen marketing konvensional, ya aku bakal cari kualifikasi orang yang ya mungkin secara background pendidikan di marketing konvensional atau mungkin punya pengalaman di bidang itu juga gitu. Nah, selanjutnya yang akan saya tanya itu mengenai rekrutmen. Yang pertama, jika ada kebutuhan karyawan baru, itu mencarinya melalui media atau cara apa Mas biasanya mencari calon karyawan? Oke, biasa aku pakai 2 cara ya, satu yang konvensional, satu yang digital. Yang konvensional itu biasa lewat Instagramku pribadi atau dari teman-temanku atau bahkan dari anak-anak juga ikut nyariin. Yang kedua melalui digital, yaitu kita sebar hiring lah ke akun-akun Instagram yang memang kayak barista job, part time job dan lain-lain kayak gitu. Terus, apa pertimbangan utama Mas saat memilih sumber rekrutmen tersebut? Kalau aku nggak muluk-muluk ya, yang penting kelihatan orangnya mau belajar, pas training juga performanya bagus karena kan sebenarnya beberapa yang daftar itu aku coba ambil semua lah. Tapi mereka harus melewati proses training dulu. Nanti di training itu tuh penentuannya ini orang bisa lanjut apa enggak gitu. Apa tahapan yang harus dilalui oleh calon karyawan seperti tes tertulis, wawancara, masa percobaan? Kalau tahapan itu kita sederhana banget. Nanti ketika dia menghubungi, dia kirim CV, terus kita panggil wawancara, terus abis itu dia nanti bakal ngikutin training kita. Setelah training baru nanti itu menentukan dia bisa lanjut atau enggak buat kerja di Ayam Omben. Kriteria utama apa yang Mas gunakan untuk memutuskan apakah seseorang diterima atau tidak? Oke, kalau kriteria utama tentu sebenarnya secara general ya. Kalau aku tuh simple, pertama orangnya cepat, terus inisiatif juga dan cepat beradaptasi sih. Sama kerjanya juga bagus lah. Apakah Mas memberikan pelatihan formal atau informal kepada karyawan baru atau lama? Jika iya, seperti apa bentuknya? Kalau pelatihan biasa setelah wawancara itu mereka langsung aku serahin ke head bar dan head kitchen langsung. Jadi trainingnya itu based on eksperimental langsung aja. Jadi teman-teman tuh benar-benar langsung lihat. Terus juga nanti kita tes beberapa kali sampai akhirnya dia bisa gitu. Selama waktu yang ditentukan itu. Kemudian bagaimana Mas mengetahui jenis pelatihan apa yang dibutuhkan oleh karyawan Anda? Kalau kayak gitu biasa kita selalu ada evaluasi per minggunya. Evaluasi per minggu tuh biasa kita tanya terutama ke head bar head kitchen, kira-kira ada kendala apa aja nih di anak-anak, apa yang belum ngerti dan segala macam. Karena sebenarnya aku rasa nggak butuh pelatihan yang spesifik banget, karena kita juga cara pembuatan menu kita juga simple gitu.
Bagaimana dan seberapa sering Mas mengevaluasi kinerja karyawan? Apakah ada standar atau target yang harus dicapai? Oh ada. Nah kalau untuk evaluasi itu selalu per minggu, tapi itu biasa aku bareng head bar head kitchen. Cuman kalau memang insidental banget, misalnya ada case, ada masalah, itu biasa aku kumpulin semua. Nah terkait apa yang mereka harus capai, kayak tadi yang di awal aku bilang, kita tuh ada KPI-nya. Dan itu tuh nanti per minggu aku evaluasi. Dari mulai bahan bakunya kok cepat habis, udah gitu juga penjualannya kok turun, udah gitu juga kenapa anak-anaknya jadi lama banget kerjanya dan lain-lain gitu. Apa yang Mas lakukan setelah penilaian kinerja? Misalnya memberikan feedback atau reward? Apa? Feedback atau? Reward. Kalau feedback itu pasti, jadi setelah evaluasi biasa 1 minggu aku lihat gimana progresnya gitu. Tapi kalau reward itu sebenarnya rewardnya kalau lebih ke reward individu sih. Kayak biasa sering beliin anak-anak rokok gitu. Terus ya kayak gitu. Tapi kalau reward dari outlet itu dia biasa per omset itu per bulan gitu. Selanjutnya, bagaimana Mas menetapkan besaran gaji atau upah untuk karyawan? Apakah berdasarkan UMK atau kinerja atau kesepakatan? Kalau kita pasti tentu pertama kita berpaut ke peraturan Kemenaker ya tentang penetapan gaji. Jadi selama itu masih standar dan biasa perolehan lebihnya itu di rewardnya. Jadi proses aku menetapkan upah karyawan itu dengan cara seperti tadi, dan pembagian itu jadi hitungannya per shift dengan tetap mereka 8 jam kerja gitu. Selain gaji pokok, apakah ada insentif, bonus, atau tunjangan lain yang diberikan kepada karyawannya? Kalau tunjangan lain mungkin kita lebih ke reward bulanan aja sih, dari target revenue yang tercapai itu dibagi ke anak-anak. Langkah-langkah apa yang telah Mas ambil untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan? Oke, pertama kalau jadi lingkungan yang apa? Lingkungan yang sehat. Langkah-langkah yang diambil sama Masnya buat ciptain lingkungan kerja yang sehat buat Oke, karyawan. kalau untuk lingkungan kerja yang sehat, sebenarnya kalau aku sih lebih ke emosional ya. Aku juga mencoba untuk ngejas buat masuk ke anak-anak, terutama di kitchen atau di bar. Beberapa waktu juga beberapa kali itu aku juga ikut ngesin bareng mereka. Jadi benar-benar ikut buat makanan, ikut ngebungkus dan lain-lain gitu. Kurang lebih paling kayak gitu. Terus, apakah karyawan diberikan peralatan pelindung diri atau APD atau pelatihan K3? Kalau sampai pelatihan K3 kita nggak ada, tapi kita tetap ada standar, ngikutin standar K3 juga. Kita juga ada alat pemadam kebakaran yang memang jadi standar kan. Terus juga kalau alat lebih ke masuk ke dalam SOP sih, kayak anak-anak kan harus pakai glove, harus pakai masker ketika di kitchen biar nggak terlalu gimana-gimana. Jadi aku rasa itu juga udah termasuk ke standar kesehatan ya buat perlindungan karyawan gitu. Bagaimana Mas mengelola hubungan kerja dan menangani konflik atau keluhan antar karyawan? Pertama gini, kalau aku pasti pertama yang aku ajak komunikasi itu head-headnya dulu. Kira-kira ada kendala, itu biasa per minggu. Ada kendala apa di anak-anak, ada masalah internal nggak, ada konflik nggak gitu. Nah nanti kalau misalnya udah aku tanya headnya, aku coba pantau tuh beneran sesuai nggak. Nah kalau memang setelah aku pantau, biasa aku langsung panggil orangnya. Aku ajak ngobrol, tapi kalau misalnya orangnya memang nggak bisa diajak komunikasi dan memang nggak bisa berubah, biasa kita langsung ganti sih.